Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang ternyata COVID di berbagai negara, terutama di Indonesia pun masih ada. Walaupun COVID di Indonesia sudah begitu sangat landai. Begitu juga dengan negara yang sekarang saya tempati, yaitu negara Malaysia. Di sini pun sudah mulai sangat landai, ya. Namun tidak ada salahnya kalau kita terus menerus mempraktekkan SOP yang ada. Nah, teman-teman sekalian, khususnya warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang berkeinginan untuk pulang, ada isu yang terus-menerus selalu diberitahu oleh para youtuber ya yang lain, yaitu masalah email handphone kita. Ini berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang sudah pulang. Ini dalam prakteknya kadang tidak seperti apa yang dikatakan oleh youtuber, karena youtuber itu ada yang tidak mengalaminya sendiri. Nah begini, setelah saya pulang kemarin ke Indonesia selama kurang lebih 3 minggu, ya. Sebelum saya pulang saya sudah melihat berbagai macam berita, terutama dari para youtuber dan juga dari berita-berita mainstream, bahwa handphone yang akan dibawa ke Indonesia, ya, harus terdaftar IMEI-nya. Nah, bagaimana itu? Bagaimana maksudnya dan lalu bagaimana dalam prakteknya? Teman-teman sekalian, bahwa handphone yang harus didaftarkan ketika pulang ke Indonesia itu adalah handphone yang belinya di luar negeri dan belum pernah dipakai ke Indonesia sebelum munculnya peraturan harus daftar IMEI. Pengalaman saya pulang membawa 2 HP. Yang satu adalah HP baru, ya, yang saya beli sesudah adanya peraturan, dan satunya lagi adalah HP yang lama yang belinya juga di Malaysia tetapi sudah pernah saya bawa pulang, ya, dan bisa waktu itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ini yang perlu saya informasikan, ya. Teman-teman sekalian, intinya adalah IMEI itu masih perlu, juga sangat perlu. Perlu itu begini, bagi teman-teman yang akan pulang ke Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti yang saya lakukan kemarin, ya, yang tidak terlalu lama, maka daftar IMEI itu menjadi kurang perlu. Karena begini, pengalaman saya ketika saya turun dari Bandara Jakarta lalu kemudian menuju ke Wisma Atlet untuk karantina 3 hari waktu itu, di dalam bis itu ada yang menawarin tentang nomor handphone baru Indonesia. Saya ditawari smartphone dan katanya nggak perlu pakai tukar IMEI, katanya begitu. Nggak perlu daftar IMEI, langsung bisa dipakai. Nah, tentu saya dan teman-teman yang satu bis, terutama adalah para PMI dari Malaysia, beberapa orang mayoritas itu membelinya, termasuk saya. Harganya 100, kuotanya sebanyak 16 giga. Dan ternyata 16 giga itu 2 giga untuk siang dan 14 giganya untuk malam. Ya kalau dipikir-pikir ngapain malam-malam melek-melek gitu ya. Yang penting itu siang. Nah, apa yang terjadi? Bahwa HP saya yang baru, yang belum terdaftar IMEI-nya di Indonesia karena beli baru dan baru saya bawa pulang ke Indonesia, nggak ada masalah. Semua media sosial internetan, nggak ada masalah, ya. Namun setelah di Wisma Atlet ada yang bilang, Pak, itu bisa hanya untuk internetan saja, tetapi kalau di telepon nggak bisa. Nah, gitu. Masa iya sih? Memang kalau internetan lancar semua media sosial, ya, mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram, browsing internet, googling, semuanya bisa lancar. Kalau mau nelpon ya nelpon pakai WhatsApp. Nah, kasusnya adalah ketemu
betul kata orang tadi, saya lupa siapa, ketika saya pulang ya ke rumah saya dan saya mau membuat mobile banking, saya perlu beli nomor Indonesia ya, nomor simpati, lalu kemudian saya masukkan ya agar saya bisa mendaftar. Apa yang terjadi? Ternyata nomor itu hanya hidup dalam kurang lebih 1 jam saja. Ada SMS masuk bahwa bahwa pendaftaran sudah diterima gitu ya, sudah terima. Setelah itu sinyal mati, nggak bisa sama sekali. Wah, saya bingung, bagaimana saya bisa mendaftar mobile banking kalau nomornya saja nggak terdeteksi. Jadi di handphone kita itu nomor itu nggak terdeteksi, kosong, garis-garis itu ada sinyal, tetapi sinyalnya semu, tidak seperti yang sebelahnya. Nomor Malaysia saya bawa ke sana terang gitu ya. Nah, akhirnya saya kepikir, jangan-jangan ini memang nggak bisa kena nomor. Nah, akhirnya saya ganti dengan handphone saya yang lama ini, yang sudah pernah saya bawa pulang ke Indonesia. Saya ganti, saya pindah, dan ternyata semua SMS masuk. Maka akhirnya saya mendaftar mobile banking BNI menggunakan HP jadul saya, HP lama, dan tidak ada masalah. Saya bawa balik lagi ke Malaysia juga masih berfungsi mobile bankingnya. Nah, gitu. Ini kasusnya yang seperti ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau pulang membawa HP baru, ya, maka memang kalau pulangnya dalam jangka waktu yang lama, saya rasa wajib mendaftarkan IMEI. Nah, daftarnya IMEI itu adalah ketika sudah karantina baik di Wisma Atlet ataupun di hotel, ya, setelah selesai itu harus balik lagi ke bandara untuk mendaftarkan IMEI ini. Itu persoalannya. Makanya itu ketika itu saya tidak berkeinginan untuk mendaftar IMEI. Termasuk HP-nya istri saya sampai sekarang ya di Indonesia juga tidak ganti IMEI karena memang nggak daftar IMEI. Karena memang waktu itu tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Dari Wisma Atlet balik lagi ke bandara. Nah, tidak. Maka istri saya sama juga menggunakan HP yang lama untuk membeli nomor baru Indonesia dan tidak ada masalah. Nah, gitu. Jadi itu dalam prakteknya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain tentang IMEI, silakan. Ya, ada yang sudah mendaftar ataupun mungkin ada yang punya pengalaman mendaftar di tempat lain, tidak di bandara maksudnya ya. Mungkin di dinas pajak setempat. Nah, itu saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Walaupun waktu itu saya ada niat untuk melakukan itu, tapi tidak ada kesempatan. Nah, mudah-mudahan persoalan ini bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman sekalian yang mau pulang membawa HP baru. Nah, bagaimana soal HP, harga HP yang kena pajak? Nah, saya nggak punya pengalaman, tapi berdasarkan informasi yang banyak saya terima adalah bahwa ketika kita mendaftar IMEI itu di bea cukai, ya, di bea cukai, maka kita juga akan dilihat HP-nya harganya berapa. Jika harganya melebihi $500, maka akan kena pajak. Nah, kalau kemarin itu semua PMI atau TKI yang datang dari luar negeri untuk melakukan karantina di Wisma Atlet, Wisma Pademangan ya, bukan di hotel, itu tidak ada pemeriksaan barang. Ya, seperti di video yang lalu saya sudah katakan bahwa begitu kita turun dari pesawat, kita disuruh duduk, antri, dipanggil 4 orang ke meja pertama, lalu pindah ke meja kedua, ketiga, keempat, lalu kemudian ke imigrasi. Setelah itu kita menuju bis, tidak ada pemeriksaan bagasi sama sekali, teman-teman sekalian ya. Nah, saya rasa itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus jaga diri, walaupun kita di Indonesia, kita harus terus menjaga diri. Saya lihat orang-orang Indonesia, terutama di tempat saya di Gresik,
90% keluar rumah masih memakai masker, walaupun tidak ada operasi, tidak ada denda. Bagaimana dengan Anda yang sudah di Indonesia? Dan bagi teman-teman yang ada di karantina, ya, bersabarlah. Sekarang karantinanya 10 hari. Mudah-mudahan kita semua sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ke temannya yang lain, terutama yang mau pulang, agar mengetahui informasi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.